有些熟悉的感觉。是哪些方面有变化呢？说不清。这是绝佳的位置。人地警戒！昏岛之地，有情况！二哥，干了！棒，成了！这几天正常的简直不正常，假面这下好，是吗？ Halo guys, kembali bersama Mimin di channel Dimensi Donghua. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita Selain 2 episode 139 yang akan terjadi selanjutnya. Yang dimana dalam cerita ini, Yuho telah menggunakan peluru meriam jiwa stasioner tingkat 9 untuk menyerang kamp militer Kerajaan Matahari Bulan. Selain hal tersebut, Kerajaan Jiwa Surgawi telah mengerahkan hampir seluruh pasukannya untuk mendukung rencana Yuho. Bagaimana cerita selengkapnya? Ini dia, let's check it out. Pada cerita sebelumnya, Yuho dan Nanggongwan bertemu dengan salah satu komandan insinyur jiwa kedua bernama Guonu. Komandan insinyur jiwa ini kemudian membawa Yuho dan Nanggongwan ke sebuah tempat. Sementara Yuho kemudian melihat jika terdapat lebih dari 100 meriam jiwa jarak jauh di tempat ini. Bahkan ada juga alat jiwa tingkat 9 dan beberapa alat jiwa lainnya yang tidak Yuho ketahui. Tak lama kemudian, Yuho juga melihat gudang militer Kerajaan Matahari Bulan serta 500 insinyur jiwa yang dilengkapi oleh alat jiwa terhubung. Nanggongwan kemudian bertanya apakah komandan insinyur jiwa memiliki barang yang cukup bagus. Mendengar hal tersebut, komandan insinyur jiwa mengatakan jika dia sudah mempersiapkannya untuk mereka berdua. Sambil tersenyum ke arah Nanggongwan, komandan insinyur jiwa ini meminta kepada Nanggongwan untuk menyampaikan kata-kata baiknya tentang komandan insinyur jiwa kepada Pangeran Sutiandran. Setelah itu, komandan insinyur jiwa ini memerintahkan kepada bawahannya untuk membuka salah satu dari 4 kotak, yang dimana salah satunya berisi 3 peluru meriam jiwa stasioner tingkat 7. Sementara 3 kotak lainnya berisi peluru meriam jiwa stasioner tingkat 5. Dan masing-masing kotak berisi 10 peluru meriam jiwa stasioner. Tak lama kemudian, Nanggongwan meminta kepada Yuho untuk menyimpannya terlebih dahulu dan mereka akan membaginya nanti. Setelah menerima hadiah tersebut, Nanggongwan mengatakan jika Komandan Guonu terlalu baik dan sepertinya Legiun Insinyur Jiwa kedua akan semakin kuat di bawah kepemimpinannya. Di sisi lain, Yuho segera menyimpan hadiah yang diberikan oleh Nanggongwan ke dalam cincin penyimpanan. Kemudian bersulang dan mengucapkan terima kasih atas hadiah yang diberikan oleh Komandan Guonu. Sementara Guonu langsung berdiri dan minum bersama mereka. Memanfaatkan kesempatan ini, Yuho segera melepaskan sedikit dari kesadaran spiritualnya. Singkat cerita, setelah Nanggongwan dan Yuho pergi meninggalkan tempat tersebut, Nanggongwan kemudian bertanya kepada Yuho apakah dia sudah melakukannya. Sambil tersenyum dingin, Yuho kemudian membenarkan hal tersebut, sehingga membuat Nanggongwan merasa terkejut, yang dimana Nanggongwan sama sekali tidak melihat Yuho melakukan tindakan apapun. Melihat ekspresi bingung di wajah Nanggongwan, Yuho memintanya untuk tidak perlu khawatir. Setelah semuanya berakhir, maka Yuho berjanji akan menepati janjinya. Dikarenakan tidak memiliki pilihan lain selain mempercayai ucapan Yuho, Nanggongwan kemudian mengangguk mendengar ucapan tersebut. Setelah kembali ke dalam tendanya, Yuho kemudian bermeditasi untuk mengalirkan kemampuan jiwanya dan mempersiapkan langkah selanjutnya untuk menanti malam. Sementara kesadaran spiritual Yuho yang dia tinggalkan di dalam tenda Komandan Guonu kemudian berubah menjadi tubuh spiritual. Tubuh spiritual Yuho kemudian mengeluarkan sebuah peluru meriam jiwa stasioner tingkat 9. Tak lama kemudian, tubuh asli Yuho segera membuka portal dimensi dan beberapa sosok segera keluar dari portal dimensi tersebut. Tetua Song kemudian bertanya kepada Yuho apakah dia sudah siap untuk melakukannya. Yuho mengatakan jika dia sudah memasang peluru meriam jiwa stasioner tingkat 9 yang disebut sebagai badai pemusnahan. Namun dia tidak mengetahui berapa banyak jiwa korban yang akan tewas akibat alat jiwa ini. Namun Dekadian mengatakan jika saat ini mereka telah berada di medan perang.
Sehingga yang harus mereka lakukan adalah untuk mengakhiri semua ini dengan secepat mungkin. Sementara Tetua Song mengatakan jika sudah waktunya bagi mereka untuk bertindak dan meminta kepada Yu Hou untuk mempersiapkan diri. Sambil melihat pengukur waktu yang telah Yu Hou persiapkan, Yu Hou mengatakan jika mereka akan membantu kerajaan jiwa surgawi untuk menghancurkan pasukan insinyur jiwa, sehingga hal ini akan mengurangi tekanan bagi kerajaan jiwa surgawi. Selain hal tersebut, hal ini juga dapat dianggap sebagai imbalan atau pengarahan kembali pasukan mereka. Yu Hou kemudian melepaskan deteksi materai spiritualnya dan membagikannya ke seluruh anggota Sekte Tang yang akan menjalankan misi. Tak lama kemudian, anggota Sekte Tang melihat gambar spiritual yang menyelimuti area camp militer Kerajaan Matahari Bulan. Yu Hou mengatakan setelah mereka berhasil menyelamatkan Tang Ya, maka mereka harus berkumpul kembali di tempat ini untuk memasuki dunia dimensi. Yu Hou juga mengatakan jika para master jiwa jahat telah ditempatkan di seluruh pangkalan militer. Sementara pangkalan militer berisi lebih dari 100.000 orang dan tersebar lebih dari 50 km ke segala arah. Sedangkan formasi jiwa kedua terletak di dekat tepi pangkalan yang paling dekat dengan kerajaan jiwa surgawi. Mendengar hal tersebut, Tetua Song berjanji jika mereka semua akan mendengarkan instruksi Yu Hou. Tak lama kemudian, tubuh spiritual Yu Hou segera mengaktifkan peluru meriam jiwa stasioner tingkat 9. Sementara Komandan Guo Nu tiba-tiba merasakan jika ada sesuatu yang tidak beres dan suasana di sekitarnya tiba-tiba berubah. Komandan Guo Nu kemudian melihat sebuah cahaya aneh berkedip di dalam tendanya, sehingga membuat Komandan Guo Nu merasa terkejut dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Menyadari jika ada sesuatu yang tidak beres, Guo Nu segera memerintahkan kepada bawahannya untuk segera mengaktifkan formasi pertahanan, dan sebuah alarm tanda bahaya segera berbunyi di sekitar tempat tersebut. Tidak berselang lama, sebuah ledakan tiba-tiba terdengar dan menghancurkan seluruh area di sekitar tempat tersebut, sehingga membuat Komandan Guo Nu dan beberapa insinyur jiwa lainnya langsung tewas terbunuh. Sementara para master jiwa jahat yang berada dari kejauhan kemudian segera keluar dari dalam tendanya dan melihat kumpulan asap yang melambung tinggi. Dengan perasaan terkejut, Zhong Liwu juga keluar dari dalam tendanya dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama kemudian, master jiwa jahat lainnya segera berkumpul ke arah Zhong Liwu. Menyadari jika terdapat penyerangan dari pihak musuh, Zhong Liwu kemudian memerintahkan kepada semua master jiwa jahat untuk tidak memisahkan diri tanpa perintahnya. Tak lama kemudian, Zhong Liwu dikejutkan oleh lebih dari 3.000 master jiwa dari kerajaan jiwa surgawi telah melepaskan kemampuan cincin jiwanya di atas langit. Sehingga Zhong Liwu beranggapan apakah mereka sedang melakukan perlawanan terakhir sebelum tewas terbunuh. Tetua ketiga kemudian berbisik ke arah Zhong Liwu dan mengatakan jika ledakan itu pasti berasal dari tempat Legion Insinyur Jiwa kedua yang ditempatkan. Sementara dari efek ledakan yang ditimbulkan, kemungkinan hal ini berasal dari peluru meriam jiwa stasioner tingkat 9. Sehingga hal ini seketika membuat Zhong Liwu sangat marah. Bukankah kerajaan Matahari Bulan merupakan satu-satunya yang memiliki benda tersebut? Sehingga bagaimana mungkin kerajaan jiwa surgawi dapat memilikinya? Bahkan jika mereka memilikinya, bagaimana mungkin mereka dapat menggunakannya di camp militer mereka? Sehingga hal ini membuat Zhong Liwu merasa heran apa yang sebenarnya terjadi dengan alat jiwa pengintaian mereka. Ketika Zhong Liwu menanyakan hal ini, tidak ada satupun di antara master jiwa jahat yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Sementara Yu Hou berdiri di antara master jiwa jahat lainnya sebagai dolu bertopeng. Namun perhatiannya terfokus pada Tang Ya untuk menunggu kesempatan menyelamatkannya. Tak lama kemudian, Lin Hai memberikan perintah kepada seluruh pasukannya untuk segera mengaktifkan formasi alat jiwa pertahanan terhubung, serta mengisi daya alat jiwa ofensif dan bersiap untuk menghadapi serangan dari pihak musuh. Salah satu prajurit kemudian melaporkan kepada guru kekaisaran jika Komandan Lin Hai mengundangnya untuk membahas rencana mereka dalam menghadapi serangan dari pihak musuh. Mendengar hal ini, Zhong Liwu kemudian meminta kepada 6 master jiwa jahat untuk mengikutinya, sementara master jiwa jahat lainnya untuk tetap berada di tempat ini. Setelah mengetahui jika Tang Ya tidak ikut bersama Zhong Liwu, Yu Hou menyadari jika kesempatannya telah datang.
Sementara di antara 30 master jiwa jahat yang tersisa, terdapat tetua ketiga dan tetua keempat yang menjadi musuh sejati Yu Hao. Sementara Tang Ya merupakan master jiwa jahat terkuat di antara mereka. Tidak berselang lama, semangat perang bergema di atas langit kota jiwa surgawi untuk menyerang pasukan insinyur jiwa kerajaan matahari bulan. Pada saat ini, pasukan kerajaan matahari bulan telah dikerahkan sepenuhnya untuk menghadapi pasukan kerajaan jiwa surgawi. Di tengah momen tersebut, kekuatan spiritual Yu Hao kemudian kembali ke dalam tubuh aslinya. Dengan wajah serius, tetua ketiga kemudian memikirkan penyebab terjadinya peluru meriam jiwa tingkat 9 meledak di wilayah camp militer mereka. Tetua ketiga beranggapan mungkinkah hal ini hanya sebuah kecelakaan. Dengan status insinyur jiwa kedua, dia seharusnya tidak memiliki peluru meriam jiwa tingkat 9. Bahkan insinyur jiwa binatang buas hanya memiliki satu alat jiwa tersebut dan berada di bawah pengawasan yang ketat. Sehingga tetua ketiga beranggapan mungkinkah ada penyusup di tempat ini. Sementara Yu Hao yang saat ini sedang menyamar menjadi dolu bertopeng, meminta izin kepada Nanggongwan untuk memeriksa pusat ledakan. Dia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Nanggongwan kemudian mengizinkan Yu Hao dan memintanya untuk berhati-hati, yang dimana saat ini pemimpin tertinggi berada dalam suasana yang tidak baik. Melihat kepergian dolu bertopeng, tetua ketiga mengatakan jika dia mendengar dolu bertopeng tidak lagi merusak gadis-gadis setelah pemimpin tertinggi menegurnya. Nanggongwan mengatakan jika dolu bertopeng mungkin takut jika pemimpin tertinggi akan menghukumnya. Hal ini seketika membuat tetua ketiga merasa terkejut. Bagaimana mungkin orang itu memiliki rasa takut, yang dimana pemimpin tertinggi bukan pertama dan kedua kalinya menegurnya. Sehingga tetua ketiga beranggapan jika pemimpin tertinggi pasti telah menjanjikan sesuatu kepadanya. Namun Nanggongwan mengatakan jika dia tidak mengetahui hal ini, sehingga menyarankan kepada tetua ketiga untuk bertanya langsung kepadanya.